Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul Pemikiran Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah di masa modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rafiul Akbar dengan NIM 2452194. Perkenalkan, nama saya Nafandra Yunus Masari dengan NIM 2452145. Perkenalkan, nama saya Fian Fatmawati dengan NIM 245241068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Ramadhani dengan NIM 2452104. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang pertama yaitu biografi Ibnu Hambal dan pemikirannya. Ibnu Hambal dilahirkan di Baghdad pada tahun 1640 Hijriah atau 780 Masehi dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ilmu yang pertama beliau kuasai adalah Al-Quran, sehingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Dan ketika pada usia 16 tahun, ia memperluas wawasan ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya kepada ulama-ulama di Baghdad. Lalu mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Ibnu Hambal dikenal sebagai seorang yang zahid, teguh dalam pendirian, warok, serta dermawan. Dalam menciptakan hukum Islam, Imam Ahmad bin Hambal ini cenderung menolak penggunaan qiyas atau analogi dan ijma atau kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam jika tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadisnya yang sahih. Pemikiran Ibnu Hambal. Ibnu Hambal memberikan kontribusi yang besar terhadap umat Islam. Di antaranya adalah beliau mengumpulkan dan menyusun hadis secara rapi dan sempurna, mengikutkan nama-nama Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan satu persatu dalam kitab musnadnya. Yang pertama, status Al-Quran. Ibnu Hambal tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Rasulnya. Kemudian, yang paling jelas dari pandangan Ibnu Hambal dalam persoalan status Al-Quran adalah yang pertama, ia enggan membicarakan lebih jauh dan mendalam tentang persoalan kemakhlukan Al-Quran. Tidak akan melahirkan kebaikan apapun. Ia berpandangan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi merupakan kalam Allah. Kedua, pemikiran dari Ibnu Hambal, ayat-ayat musyabihat. Ibnu Hambal bersikap menyerahkan atau tafwid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya. Ia sama sekali tidak menakwilkan pengertian lahirnya. Lalu materi yang akan saya sampaikan adalah toleransi dalam umat beragama menurut Ibnu Hambal. Imam Ahmad bin Hanbal memandang toleransi sebagai sikap menjaga akhlak yang mulia dalam segala situasi, baik saat keberuntungan maupun kesulitan, serta tidak mudah terprovokasi oleh tindakan atau perkataan orang lain. Menurutnya, toleransi bukan sekedar sikap pasif, melainkan aktif menjaga hubungan baik dan menghormati perbedaan yang ada. Prinsip kebebasan beragama dan tak ada paksaan. Imam Hambal menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam toleransi beragama, yang mengakui hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinan tanpa tekanan atau diskriminasi. Ibnu Hambal mengajarkan bahwa orang non-muslim yang hidup di tengah masyarakat muslim harus diberi perlindungan dan kebebasan yang sama seperti umat Islam. Mereka harus diperlakukan dengan adil, tidak disakiti,
dan diberikan hak untuk menjalankan ibadah dan tradisi mereka tanpa gangguan. Sikap ini menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap keberagaman agama dan budaya dalam masyarakat. Menurut Ibnu Hanbal, toleransi juga berarti menjaga kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati dan berkomunikasi secara baik. Islam mengajarkan agar umat muslim berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dengan demikian, toleransi beragama adalah landasan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas sosial di masyarakat yang plural. Ibnu Hanbal juga menekankan bahwa toleransi beragama harus dilandasi oleh sikap lapang dada, memaaf-maafkan, dan kasih sayang. Sikap ini penting agar hubungan antara umat beragama tidak hanya terjaga secara formal, tetapi juga terbangun rasa saling pengertian dan penghormatan yang mendalam. Lalu contoh dalam kehidupan masyarakat modern saat ini adalah yang pertama, perayaan Hari Raya Besar. Saat Hari Raya Idul Fitri, umat Islam sering membuka pintu rumah mereka untuk tetangga non-muslim agar ikut merayakan dan bersilaturahmi bersama. Sikap ini saling memaafkan tanpa memandang agama. Ini menunjukkan rasa hormat dan toleransi tinggi antar umat beragama. Contoh yang kedua, menghormati hari besar agama lain. Masyarakat Indonesia menghormati hari besar agama lain dengan tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka. Contohnya saat hari raya Nyepi umat Hindu di Bali. Umat Muslim dan agama lain memberikan ruang dan menghormati suasana hening dan damai. Contoh yang ketiga adalah kerukunan di desa Ngargoyoso, Karanganyar. Di desa ini terdapat 3 tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, dan pura yang berdiri berdampingan. Warga saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik sehingga hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda keyakinan. Contoh yang selanjutnya, Gereja Katedral Jakarta mendukung salat Idul Fitri. Gereja Katedral mengubah jadwal misa agar umat muslim dapat menggunakan halaman gereja untuk sholat Idul Fitri. Ini adalah bentuk nyata solidaritas dan penghormatan antara umat beragama. Selanjutnya yaitu biografi dan pemikiran Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani atau biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di kota Haran, sebuah kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah atau sekarang termasuk wilayah Turki. Keluarga Ibnu Taimiyah berasal dari kalangan ulama yang terkenal dengan keilmuannya. Ayahnya Syihabuddin Abdul Halim dan kakeknya Majiduddin Abdus Salam adalah ulama besar mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah adalah seorang tokoh salaf ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Beliau juga dikenal sebagai seorang muhaddis, mufasir, faqih, teolog, bahkan banyak mengetahui tentang filsafat. Ibnu Taimiyah terkenal dengan kecerdasannya, sehingga pada saat beliau berusia 17 tahun telah mempercayai masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Tetapi berulang kali juga Ibnu Taimiyah masuk penjara hanya karena bersengketa dengan para ulama pada zamannya, seperti mengkritik Khalifah Umar, Khalifah Ali, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan kelompok-kelompok agama lainnya. Dan Ibnu Taimiyah wafat pada 26 September 1328 Masehi atau 20
Zulqa'dah 728 Hijriah di penjara Qal'ah Damaskus. Setelah menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam tahanan karena tekanan politik. Meski begitu, pengaruhnya tetap besar dan murid-muridnya termasuk Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan penyebaran pemikirannya. Pemikiran Ibnu Taimiyah sangat luas dan mempengaruhi berbagai bidang termasuk fikih, teologi, politik, ekonomi, dan pendidikan. Ia dikenal sebagai pemikir Islam yang berprinsip rasional, mengutamakan kebenaran berdasarkan kenyataan, dan tidak terikat pada satu mazhab tertentu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek pemikiran Ibnu Taimiyah yang penting. Yang pertama yaitu fikih atau hukum Islam. Ibnu Taimiyah menolak penafsiran hukum yang semata-mata berdasarkan pendapat ulama terdahulu tanpa dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ia menekankan pentingnya kembali pada ajaran sumber Islam yang utama. Ibnu Taimiyah juga dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam penerapan hukum, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan tradisi dan budaya yang dianggap bertentangan dengan syariah. Ia tidak terikat pada satu mazhab fikih tertentu, melainkan menerima pendapat ulama dari berbagai mazhab yang dinilai sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu teologi atau akidah. Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya pemurnian akidah Islam, kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjauhi ajaran yang dianggap menyimpang. Ibnu Taimiyah memberikan penekanan yang kuat pada konsep tauhid, yaitu pengesahan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan menolak segala bentuk syirik. Ibnu Taimiyah menolak pemikiran teologis yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pemikiran filsuf Yunani yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga yaitu politik dan negara. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya peran pemimpin yang adil dan amanah dalam menciptakan tatanan negara yang aman dan damai. Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan yang adil. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan harus memperhatikan kepentingan umum masyarakat dan mencegah segala bentuk penyelewengan kekuasaan. Yang keempat yaitu ekonomi. Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang mendalam tentang mekanisme pasar dan strategi penetapan harga. Menurutnya, harga adalah hasil dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya peran lembaga hizbah atau lembaga yang bertugas menjaga keadilan dalam perdagangan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Yang kelima yaitu pendidikan. Ibnu Taimiyah sangat menghargai ilmu pengetahuan dan menuntut umat untuk menuntut ilmu. Ia menekankan pentingnya metode pembelajaran yang baik dan efektif, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian yang besar pada peran guru sebagai pemandu dan pembimbing bagi para siswa. Selanjutnya, kontribusi dalam toleransi beragama menurut Ibnu Taimiyah. Toleransi beragama merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran, seperti Quran Surah Al-Kafirun yang mempunyai arti, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan hidup berdampingan secara damai dengan komunitas non-muslim di Madinah tanpa paksaan keyakinan. Pemikiran ilmu kalam memperkuat nilai ini melalui kontribusi teologis dari berbagai aliran. Asy'ariyah mengakui adanya kehendak bebas manusia,
Sementara Mu'tazilah menekankan rasionalitas dan keadilan Tuhan sebagai dasar bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ibnu Taimiyah meskipun kritis terhadap kalam spekulatif juga menegaskan pentingnya keadilan terhadap non-muslim dan menolak paksaan akidah selama kehidupan mereka tidak mengganggu stabilitas umat. Pemikiran tersebut telah hadir dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung damai, disebarkan oleh para ulama dan pendakwah yang menganut paham moderat, terutama dari tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ilmu kalam diterapkan oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bentuk dakwah yang santun, pendidikan multikultural, hingga dukungan terhadap kebijakan moderasi beragama yang diusung oleh pemerintahan Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang majemuk dari sisi agama, budaya, dan etnis. Contoh konkret, toleransi dalam masyarakat dapat dilihat di Desa Tarisi Cilacap, di mana tokoh agama Islam dan Kristen hidup rukun, terlibat bersama dalam pembangunan rumah ibadah, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar keagamaan. Bahkan dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat Kristen mempercayakan proses tersebut kepada tokoh Islam karena kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi, tanpa menyinggung ajaran masing-masing. Ini membuktikan bahwa pemikiran ilmu kalam tidak hanya hidup dalam teori, tetapi telah membentuk praktis toleransi yang nyata dan lestari dalam kehidupan beragama di Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.